Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, teman-teman. Di channel hari ini kita akan mereview 5 macam clipper yang saya pakai sehari-hari ya, teman-teman ya. Dan bagaimana pengalaman saya menggunakan clipper itu, langsung saja check it out. Oke kawan-kawan, yang pertama kita review Kimei model 707Z ya. Ini jika kita beli di Shopee sekitar harga 300 sampai 500 ribu rupiah, teman-teman ya. Keunggulan dari clipper sendiri, dia ada tombol 2 speed, jadi bisa kencang, bisa juga sangat kencang. Ya seperti ini. Kalau berat sih lumayan ya, lumayan enteng maksudnya. Kalau untuk tenaga sendiri lumayan lah, lumayan untuk menghajar rambut-rambut yang besar, bisa juga sih. Kalau untuk tegangan sih selama saya pakai itu stabil ya, nggak ada kendala apapun sampai beberapa bulan ini. Untuk pisaunya, karena ini saya ganti dengan mata pisau Magic Clip, karena pisau yang lama, pisau yang originalnya ini menurut saya kurang tajam, jadi agak nyangkut-nyangkut gitu dulu. Jadi saya ganti dengan mata pisau Magic Clip. Ini bisa recommended kalau untuk tenaga, tapi kalau untuk mata pisau saya kurang tajam ya. Itu penilaian saya untuk Kimei 707Z. Oke, mungkin itu aja ya untuk Kimei yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang kedua saya punya Kimei 1986. Saya memakai ini sudah sekitar 3 atau 4 bulan. Oke, penampakannya seperti ini. Kalau untuk harga Kimei 1986 ini, dulu 3 bulan yang lalu aku beli sekitar 300 ribu. Kalau sekarang mungkin sudah sampai 400 ribuan ya, paling murah ya. Kemarin aku beli di Shopee juga. Kelebihan dari Kimei ini, yang pertama, dia ada indikatornya ya teman-teman ya. Indikator ini bisa membantu kita untuk mengetahui seberapa banyak baterainya. Jadi kita sudah mau habis, kita tahu kapan kita mau ngecharger biar nggak kehabisan baterai ya teman-teman ya. Soalnya baterai di Kimei ini lumayan boros. Kelebihan yang lain untuk Kimei ini bahan metal, kecuali tuasnya itu dari plastik ya teman-teman ya. Untuk mata pisaunya ya, kekurangannya di mata pisau menurut saya, karena mata pisaunya itu sering sekali nyangkut di kepala orang, jadi terasa sakit gitu. Kekurangan yang lain hanya itu aja, baterai dan mata pisaunya ya teman-teman ya. Selebihnya untuk beratnya lumayan berat, kurang lebih seperti senior. Kalau pernah menggunakan senior, kurang lebih aja beratnya, lumayan berat, soalnya ini bahannya metal semua teman-teman ya. Dan terakhir saya melihat di Shopee itu harganya sekarang ada yang sampai 700, ada juga, tapi masih banyak sih yang 400, 450 masih banyak seperti ini. Ini sangat rekomend banget sih, karena dari dayanya, dari mesinnya juga tenaganya stabil. Walaupun baterainya tinggal sedikit, tapi tenaganya itu masih stabil ya. Biasanya kalau merek Cina itu ketika baterainya
lowbat, dia kekurangannya di dayanya, tapi untuk yang satu ini tidak, baterainya lowbat tapi tenaganya itu tetap masih stabil ya teman-teman ya. Kita clipper selanjutnya, saya punya Wimax dengan model NG108. Ini penampakannya, di sini ada label Wimax tapi sudah luntur teman-teman ya, karena sudah sering saya pakai. Untuk harga, saya beli di Shopee juga kemarin ya. Harga kemarin saya beli sekitar 350.000. Pemakaiannya lumayan sering saya pakai ini teman-teman ya. Karena apakah tenaganya, walaupun Cina, tenaganya sangat besar. Yang bisa didengar nih ya. Tenaganya besar banget, dan keunikannya casing dari Wimax ini transparan teman-teman ya. Nah, coba lihat. Oke, saya masih pakai blade orinya ya, mata pisau orinya. Lumayan tajam. Kalau untuk nilai untuk mata pisaunya sih kemudian 4 ya, soalnya kadang masih juga nyangkut. Kemungkinan besok akan saya ganti dengan blade-nya super taper, karena kurang lebih sama ya. Kelebihan dari Wimax ini yang pertama, tenaganya besar teman ya. Tenaganya besar, juga modelnya bagus dan ringan ya teman-teman. Ini beratnya kurang lebih kayak Magic Clip ya. Cuman kekurangannya adalah pada saat kita men-style blade-nya ini, karena di dalamnya itu dia hanya ada 2 kawat untuk menopang blade yang kecil ini. Jadi kadang kalau kita kurang telaten, itu lebih sering kalau blade di dalamnya itu miring ya teman-teman ya. Ketika saya mau style blade yang kecil ini, kemungkinan bisa memakan waktu 1 jam bahkan lebih ya. Soalnya ketika kita pasang, ini sering miring. Ketika yang besar, blade yang besar kita tutup seperti ini, blade yang di dalam ini dia miring dengan sendirinya. Jadi kita harus bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi, seperti itu ya. Kalau untuk penilaian dari bintang, saya kasih bintang 4,5 ya, karena tenaga lumayan bagus, dan kekurangannya cuma di pemasangan blade-nya, agak susah, agak rumit ya. Oke, clipper selanjutnya. Clipper ini clipper kecil ya, bilang detailer, dan dari Kime juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke detailer ya. Pasti banyak orang yang sudah memakai dengan ini ya, karena pemakaian detailer ini hampir mirip 11-12 lah sama detailer dari Wall. Dan keunggulannya juga ini cordless, daya baterai lumayan lama ya, casnya juga lumayan lama juga. Tenaganya menurut saya mantap, tenaganya kencang untuk detailer ya. Dan pemasangan dari blade nya sendiri ini gampang ya dan permanen, kita nggak perlu mengatur seperti Wall yang dia di dalamnya pakai baut gitu. Di dalam ini dia pakai sejenis plastik yang permanen gitu, jadi kita tinggal pasang, puter bautnya, sudah selesai. Untuk harga, kemarin saya beli di Shopee sekitar 150.000 ya, cukup terjangkau. Untuk kekurangannya menurut saya, karena di dalam ini nggak ada pengaturan blade-nya, dan pengaturannya itu hanya di amplas gitu ya, tidak ada baut. Jadi ketika kita ngamplasnya terlalu dalam, kemungkinan tidak bisa dikembalikan lagi, dan otomatis kita harus beli blade yang baru ya teman-teman ya. Dan satu lagi, karena pengecasannya butuh waktu yang lama, jadi perlu sabar-sabar aja ya. Mungkin sebelum kita buka barbershop, dari pagi sudah mempersiapkan untuk ngecas detailer ini ya. Ya mungkin untuk detailer ini seperti itu aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya clipper yang terakhir, clipper Kime 735. Clipper yang lumayan murah ya.
ini rekomendasi sih buat untuk keperluan pribadi seperti mencukur anak kecil di rumah. Kalau untuk barber sih rekomendasi juga sih, cuman kalau untuk porsi yang banyak ini kurang bagus. Kibe 735 ini dibanderol dengan harga 200.000. Kalau untuk tenaga lumayan kenceng, cuman ya dengan harga segitu kemungkinan gampang error ya. Contohnya saya memakai ini sudah sekitar 6 bulan dan sudah ada kerusakan di tombol di sini ya, on off-nya ya. Kadang dicetekin ke bawah juga dia susah hidup. Nah ini jadi kita harus ngepasin dulu teman-teman ya. Kalau untuk warna bagus, ringan, dan baterainya di Shopee itu tertera hanya kuat 240 menit. Dan waktu pengisian sekitar 4 jam. Ini untuk keperluan barber yang mungkin kapasitasnya banyak, motongnya banyak, tenaga tangannya harus cepat. Ini kurang rekomendasi. Tapi kalau untuk pribadi, untuk cukur anak bisa. Untuk penilaian dari saya dari bintang 1 sampai 5. Kalau untuk pribadi ya mungkin bintang 4 ya. Tapi kalau untuk keperluan barber 3 ya, 3. Tapi untuk tenaganya, kalau baterainya full itu tenaganya lumayan kuat ya. Dan ketika sudah baterainya mau habis itu tenaganya jadi berkurang, jadi tidak stabil gitu ya dayanya ya teman-teman ya. Oke, dengan harga 200.000 kita dapat seperti ini. Kalau untuk kelengkapannya bisa dicek di online shop ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu pengalaman saya menggunakan 5 clipper ini. Yang perlu kita tahu, clipper itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung bagaimana kita merawatnya dan tergantung bagaimana kita memakainya. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengganti mata pisau dari Winmark ini. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.